Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul seperti saat ini. Saat ini dan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita daripada zaman kegelapan hingga saat zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan tujuan saya membuat video ini ialah saya akan membacakan bagaimana substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Strategi dakwah dan substansi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Kaum muslimin itu telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW yang berada di kota Mekah itu akan menuju ke kota Madinah. Dan saat itu kaum muslimin berbondong-bondong datang untuk menuju ke Al-Harrah. Al-Harrah yaitu tempat akan kedatangan oleh Rasulullah SAW. Dan pada saat itu para kaum muslimin yang akan melihat Rasulullah SAW datang dan akhirnya terpaksa pulang karena teriknya matahari. Dan selanjutnya yaitu hari yang selanjutnya, dan ternyata mereka juga terpaksa pulang karena telah menunggu Rasulullah SAW dan beliau tidak, dan telah lama beliau juga tidak datang. Dan akhirnya saat perjalanan menuju ke pulangnya pada rumah mereka masing-masing, selanjutnya ada seorang Yahudi yang menaiki rumahnya beliau Rasulullah SAW, dan ternyata ada para sahabat dan Rasulullah SAW yang sedang mengenakan pakaian putih. Dan selanjutnya yaitu setelah itu langsung mendapat kabar para kaum muslimin dan mereka segera untuk berbondong-bondong untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Dan pada akhirnya mereka itu adalah suatu momen yang sangat istimewa bagi mereka. Sebelum Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, sebelum itu beliau menyinggahi di daerah yang bernama Quba. Di daerah itu Rasulullah SAW menginap selama 4 hari. Dan di situ Rasulullah SAW membangun masjid yang diberi nama yakni Masjid Quba. Dan setelah itu beliau pada hari ke-5 beliau menginap di Quba, beliau melaksanakan sholat Jumat di sana. Dan selanjutnya Rasulullah SAW lanjut untuk menuju ke Madinah. Dan sesampainya beliau di Madinah, pada saat itu adalah hari yang sangat istimewa bagi kaum muslimin di Madinah. Dan saat itu banyak sekali orang yang ramai berkumpul pada jalanan, pada rumah-rumah untuk menyambut kedatangan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Dan akhirnya banyak kaum Ansor, yang kaum Ansor itu adalah bukan merupakan orang yang berkecukupan, dan kaum Ansor sangat berharap agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menyinggahi rumah mereka masing-masing. Dan ada pun juga orang yang menarik tali daripada unta yang dinaiki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa biarkanlah unta ini berjalan pada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya unta itu pun berjalan hingga akhirnya unta itu sampai kepada tempat, yaitu Masjid Nabawi. Dan pada Masjid Nabawi itulah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui keluarga dan kakek beliau Abdul Muthalib dari keluarga ibu kakeknya. Dan saat peristiwa itu, unta itu diberi suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada peristiwa itu bertepatan pada 12 Rabiul Awal pada 1 Hijriah. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Yang pertama ialah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid yang dinamakan dengan Masjid Nabawi. Dan yang kedua ialah beliau mempersatukan suku Aus dan suku Khazraj. Dan yang ketiga, beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dan yang keempat, beliau memberikan penamaan pada nilai-nilai moral. Dan yang kelima ialah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tatanan masyarakat yang baik. Dan inilah pembacaan saya mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam periode Madinah. Dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.